Kita lanjutkan kembali pemirsa, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung memastikan penyidikan korupsi dan pencucian uang PT Asabri tetap berlanjut meski telah menetapkan 9 tersangka. Tidak menutup kemungkinan juga apabila nantinya ada tersangka baru dalam perkara korupsi di PT Asabri. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Kasus Japrimdus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah memastikan bahwa penyidikan korupsi dan pencucian uang di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri tetap dilanjutkan. Febri menjelaskan, dalam penyidikan Asabri Jilid 2 kemungkinan adanya penambahan tersangka. Bukan cuma perorangan, penetapan tersangka tambahan juga akan menyasar korporasi. Jadi memang yang seperti saya sampaikan bahwa Asabri ini akan dievaluasi semuanya. Nanti yang saya sebut apabila nanti dalam keputusan forum ternyata ada penetapan tersangka lain. Nah ini yang kita sebut Asabri Jilid 2 tadi. Nah untuk bisa membawa ini ke dalam forum eksklusif, ini ada beberapa hal yang sebagai bahan perlu tambahan pemeriksaan terhadap beberapa MI. Nah, karena ini akan dilihat baik nomine, ya, kualifikasinya orang dan kualifikasinya korporasi akan diuji di expose. Apakah bisa ini ditetapkan sebagai tersangka dari alat bukti yang ada. Sementara itu, melalui keterangan tertulisnya, Kepala Staf Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Ebenezer Simanjuntak menyampaikan, hingga Selasa 8 Juni kemarin, penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi dari manajer investasi. 4 diantaranya merupakan petinggi perusahaan sekuritas, yakni Direktur Utama PT Asia Raya Kapital, Triagung Winantoro, Direktur PT Oso Manajemen Investasi, Rusdi Usman, Direktur Utama PT Victoria Manajemen Investasi, Juntri Hari M. Fairly, dan Direktur PT Anugerah Semesta Investama, Budi Purwanto. Penyidik juga memeriksa satu saksi dari perusahaan otomotif dengan inisial RJ selaku Direktur Utama PT Citra Langgeng Otomotif. Sebelumnya tim penyidik telah menetapkan 9 orang tersangka perorangan. 4 dari swasta yakni Beni Cokro Saputro, Heru Hidayat, Lukman Purnomo Sidi, dan Jimmy Sutopo. Sedangkan 5 tersangka dari jajaran Direksi Asabri, yakni Sony Wijaya, Adam Rahmat Nemiri, Haris Setiono, Bahtiar Effendi, serta Ilham Wardana Siregar. Hasil audit investigasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan terkait angka kerugian negara dalam perkara Asabri mencapai 22,7 triliun rupiah. Sedangkan hasil penyitaan aset para tersangka dalam upaya pengambilan kerugian negara baru mencapai 13 triliun rupiah. Fakih Fatur Rahman, Dikda TV melaporkan dari Jakarta. Tim penyidik Kejaksaan Agung tengah membidik aset milik tersangka dugaan korupsi dana investasi PT Asabri, Beni Cokro Saputro. Aset yang diawasi Kejaksaan Agung yakni tanah seluas 300 hektar yang berada di kawasan Jakarta. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, saat ini tim penyidik tengah membidik aset milik tersangka kasus dugaan korupsi PT Asabri Beni Cokro Saputro. Febri mengatakan sasarannya kali ini berupa tanah luas 300 hektar, namun ia tidak menyebut secara rinci lokasi milik pimpinan perusahaan PT Hansen International itu. Satu kita ujukan masih ada satu tempat lah, anak-anak sampai sekarang masih di lokasi itu. Sekitar wilayah sekitar Jakarta lah ya. 300 hektar sedang terkait dengan Beni Cokro. Menurut Febri, penyitaan dilakukan dalam upaya pengembalian kerugian negara yang mencapai 22,7 triliun rupiah. Sementara sejauh ini, tim penyidik baru berhasil menghimpun nilai aset senilai 13,5 triliun dari para tersangka. Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan 9 tersangka, 4 dari swasta yakni Beni Cokro Saputro, Heru Hidayat, Lukman Purnomo Sidi, dan Jimmy Sutopo.
Sedangkan 5 tersangka dari jajaran direksi Asabri yakni Sony Wijaya, Adam Rahmat Damiri, Haris Setiono, Bakhtiar Effendi, dan Ilham Wardana Siregar. Fakih Fatur Rahman, Dikdaya TV melaporkan dari Jakarta.